Bab 1271, Taktik Bela Diri Tingkat Mortal. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Dalam perjalanan ke kota kabut tersembunyi, Duan Lingtian mendengar suara di kepalanya. Nak, sudah berapa lama? Saya melihat bahwa jiwa Anda hampir sepenuhnya pulih. Wang Ba yang berbicara, jiwaku hampir pulih. Duan Lingtian tidak menanggapi Wang Ba saat matanya menyala. Sebaliknya, dia bertanya, itu berarti, aku akan segera mendapatkan kembali semua ingatan yang telah hilang. Itu benar, kata Wang Ba. Nak, kamu belum menjawabku. Ini hampir 1 tahun sejak Anda memberitahu saya bahwa ingatan saya akan memakan waktu paling lama 1 tahun untuk kembali, kata Duan Lingtian. Seperti yang saya harapkan, kata Wang Ba dengan bangga. Nak, apakah Anda yakin sekarang? Menurut pendapat saya, itu adalah hal terbodoh yang bisa Anda lakukan untuk meminta bantuan Kaisar Bela Diri Ling Xuan. Duan Lingtian mengabaikan kata-kata sombong Wang Ba. Namun, dia segera mengingat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang taktik bela diri Saint Great? Taktik bela diri Saint Great sangat langka di sini, di Dao Martial Saint Lan. Hampir semua orang di atas tahap restorasi Void bawaan memupuk taktik bela diri Saint Great. Wang Ba berkata dengan tenang, di tanah suci bela diri Dao, hanya taktik bela diri kelas suci yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang secara signifikan, taktik bela diri kelas fana hanya untuk pertunjukan. Itu bagus untuk dilihat tetapi tidak berguna. Taktik bela diri Mortal Grade. Duan Lingtian tercengang. Apa itu? Keterampilan bela diri yang kalian semua kembangkan di benua fana adalah taktik bela diri tingkat fana, kata Wang Ba. Jadi, keterampilan bela diri di benua awan adalah taktik bela diri tingkat mortal. Bibir Duan Lingtian berkedut tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata Wang Ba. Berdasarkan kata-kata Wang Ba, semua keterampilan bela diri di benua awan, tidak peduli apakah itu peringkat kuning, peringkat mendalam, peringkat bumi atau peringkat surga, semuanya adalah taktik bela diri Mortal Grade. Selain itu, menurut Wang Ba, taktik bela diri Mortal Grade hanya untuk pertunjukan. Hanya untuk pertunjukan, tidakkah Anda pikir Anda melewati batas? Semua keterampilan bela diri di benua awan kami, terutama keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat surga, dapat meningkatkan kemampuan seseorang secara signifikan, kata Duan Lingtian dengan sedih. Ini bukan lelucon. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mempelajari dan mengolah berbagai keterampilan bela diri dari teknik penguasa perang 9 naga. Begitulah cara dia memperoleh semua prestasinya hari ini. Namun, kata-kata Wang Ba menyangkal kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Wajar jika dia tidak bahagia. Apa, masih belum yakin? Wang Ba mendengus. Bocah, kamu belum pernah mengalami taktik bela diri tingkat suci, segera setelah kamu melakukannya, kamu akan menyadari taktik bela diri tingkat fana yang telah kamu latih hanyalah lelucon. Apakah kamu yakin tidak melebih-lebihkan? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam setelah dia menarik napas dalam-dalam. Sampai sekarang, dia masih tidak mau mengakui bahwa taktik bela diri Mortal Grade hanya untuk pertunjukan. Biarkan aku memberitahumu ini, aku menduga bahkan taktik bela diri Mortal Grade terbaik di benua fanamu hanya akan memberikan dorongan 10% pada kemampuan seorang seniman bela diri, kan? Tanya Wang Ba. 10%. Duan Lingtian bergumam pelan. Keterampilan bela diri yang dia kembangkan dianggap sebagai keterampilan bela diri terbaik di benua awan. Namun, keterampilan bela diri hanya memberi sekitar 10% dorongan bahkan jika dia telah menembus ke level puncak. Jadi maksudmu, dorongan yang diberikan oleh taktik bela diri Saint Grade kepada seorang seniman bela diri jauh lebih dari taktik bela diri Mortal Grade? Duan Lingtian bertanya. Tentu saja, kata Wang Ba, bahkan taktik bela diri kelas Saint peringkat terendah akan memberikan setidaknya 20% dorongan untuk kemampuan seorang seniman bela diri. Taktik bela diri Saint Grade peringkat terendah akan memberikan setidaknya 20% dorongan untuk kemampuan seorang seniman bela diri. Duan Lingtian mengerutkan kening. Apa kamu yakin, dorongan itu 1 kali lipat lebih tinggi dari keterampilan bela diri tingkat tinggi yang telah dia kuasai? Huff, Anda akan mengetahui apakah yang saya katakan itu benar atau tidak setelah mengolah taktik bela diri kelas suci ketika Anda sampai ke tanah suci Dao Martial di masa depan. Wang Ba mendengus. Mengapa saya harus menunggu sampai saya tiba di tanah suci Dao Martial? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage?
Apakah kamu belum pernah mengembangkan taktik bela diri Saint Grade sebelumnya? Duan Lingtian bertanya. Dia akan terus bertanya ketika Wang Ba tiba-tiba memotongnya. Berat, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Apakah kamu berharap aku akan mengajarimu taktik bela diri kelas suci? Sayangnya, saya khawatir Anda akan kecewa, kata Wang Ba. Huff, beraninya kau menyebut dirimu sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Stage, ini hanya taktik bela diri Saint Grade, tapi kau sangat tidak mau mengajariku. Sangat picik, kata Duan Lingtian dengan enggan sambil mengejek. Bocah, aku tidak mencoba untuk menjadi kecil, kamu harus tahu bahwa taktik bela diri kelas suci berbeda dari taktik bela diri kelas fana. Anda dapat mempelajari taktik bela diri tingkat mortal dari pelajaran verbal tetapi bukan taktik bela diri tingkat suci. Kamu harus mengolah taktik bela diri kelas suci melalui token suci, lanjut Wang Ba. Token suci, Duan Lingtian sedikit bingung. Pada saat yang sama, sesuatu melintas di benaknya, dan dia memikirkan token batu giok tertentu. Itu adalah tanda giok yang ditinggalkan ayahnya yang kikir. Ada satu set taktik bela diri Saint Grade di token giok. Bisakah token giok menjadi token suci? Segera setelah itu, Duan Lingtian mengetahui bahwa spekulasinya benar saat Wang Ba mulai berbicara. Token giok yang ditinggalkan ayahnya yang kikir itu memang tanda suci. Taktik bela diri Saint Grade biasanya disimpan dalam token Saint. Jika Anda ingin mengembangkan taktik bela diri tingkat suci tertentu, Anda harus mencari tanda suci yang berisi taktik bela diri tingkat suci. Wang Ba berkata, itulah alasan mengapa saya tidak bisa mengajari Anda tingkat suci apapun. Taktik bela diri tidak peduli berapa banyak yang saya tahu, Anda hanya dapat memperoleh token suci sendiri untuk mengolah taktik bela diri kelas suci. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan energi spiritual Anda ke dalam token suci untuk mengambil taktik bela diri kelas suci dan mengolahnya selangkah demi selangkah. Setelah Anda mengembangkan taktik bela diri kelas suci dalam token suci ke puncaknya, token suci tidak akan berguna bagimu, tambah Wang Ba. Haruskah saya menyimpan token suci itu bersama saya sampai saya mengembangkan taktik bela diri kelas suci ke puncaknya? Duan Lingtian mengerutkan kening. Bukankah itu akan tumbuh seperti benih di kepala seseorang, selama energi spiritual dilepaskan ke token suci, sehingga seseorang dapat mempelajari segala sesuatu tentang taktik bela diri kelas suci? Dari mana kamu mendapatkan ide itu? Wang Ba berkata dengan jijik, seseorang pasti telah menipumu. Nak, aku akan memberimu pelajaran penting hari ini, tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemahaman seseorang, tidak mungkin bagi mereka untuk menghafal taktik bela diri kelas suci dalam tanda suci sepenuhnya dalam waktu singkat. Semua orang perlu mempelajari dan mengolah taktik bela diri kelas suci dalam tanda suci selangkah demi selangkah, selama waktu saya, bahkan orang-orang dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa akan membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk memahami taktik bela diri kelas suci tingkat terendah yang terkandung dalam sebuah token suci. Tentu saja, hari dia memahami segala sesuatu di token suci akan menjadi hari dia mengolah taktik bela diri kelas suci di token suci ke puncaknya, kata Wang Ba. Alih-alih mengolahnya, tidak bisakah kita menghafal taktik bela diri Saint Grade di token suci terlebih dahulu dan perlahan mengolahnya di lain waktu? Duan Lingtian bertanya dengan penuh semangat dengan kerutan di wajahnya. Mustahil, Wang Ba berkata dengan keyakinan. Semua orang hanya dapat melihat sebagian dari taktik bela diri tingkat suci ketika mereka melihat tanda suci dengan energi spiritual mereka. Mereka hanya akan dapat melihat bagian lain dari taktik bela diri tingkat suci setelah memahami dan mengolah informasi yang mereka lihat pertama kali. Begitu saja, semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Hari ketika mereka mengambil semua informasi dari taktik bela diri kelas Saint dalam token suci akan menjadi hari mereka mengolah taktik bela diri kelas Saint ke puncaknya, Wang Ba menjelaskan dengan sabar. Harus ada pengecualian, kan? Mungkin ada beberapa token suci yang memungkinkan kami untuk mengambil taktik bela diri kelas suci sekaligus sehingga kami dapat menghafal dan mengolahnya di kemudian hari, tanya Duan Lingtian. Tidak mungkin token suci seperti itu ada. Nak, aku tidak peduli siapa yang memberitahumu itu, satu-satunya hal yang aku tahu adalah kamu telah ditipu, kata Wang Ba dengan tenang. Dia telah ditipu. Duan Lingtian tidak berkomentar mengenai apa yang dikatakan Wang Ba, tetapi masuk akal baginya untuk mempercayai kata-katanya. Masalahnya adalah dia telah mengingat segala sesuatu tentang taktik bela diri kelas suci, panah aerolite kolosal, dalam tanda suci yang ditinggalkan ayahnya untuknya tanpa melewatkan satu kata pun.
Meskipun dia belum memulai budidaya kolosal Aerolite Arrow, dia masih bisa mengolahnya dengan sukses bahkan jika dia membuang token suci yang berisi kolosal Aerolite Arrow. Ini karena panah Aerolite kolosal telah tercetak di benaknya seperti benih yang bertunas sejak dia melepaskan energi spiritualnya ke dalam token suci. Dia tidak bisa melupakannya bahkan jika dia ingin. Mampu menghafal taktik bela diri Saint Grade yang terkandung dalam token suci sepenuhnya hanya dengan melepaskan energi spiritualku ke dalamnya. Mungkinkah itu kemampuan khusus yang hanya aku miliki? Itulah satu-satunya tebakan yang dimiliki Duan Lingtian. Semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin. Lagi pula, menurut Wang Ba, hal seperti itu tidak mungkin. Akan lebih bagus jika saya bisa mendapatkan token suci lain, kemudian saya dapat memverifikasi apakah saya benar-benar memiliki kemampuan khusus, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan khusus seperti itu, tidak peduli apa jenis token suci yang dia peroleh di masa depan, dia akan dapat mempelajari semua taktik bela diri kelas suci selama itu dalam kemampuan energi spiritualnya. Ini menyebabkan emosinya berubah kacau. Segera setelah itu, Duan Lingtian kembali sadar dan menenangkan emosinya yang bergejolak. Dia sadar kembali ketika cakrawala kota besar muncul di depan matanya. Kota menjulang yang tersembunyi di balik kabut suram itu seperti istana megah di negeri ajaib. Jadi ini kota kabut tersembunyi. Ketika Duan Lingtian melihat kota besar yang menjulang di depannya, dia melihat 3 siluet yang tersembunyi oleh kabut menuju ke arah kota juga. Jelas bahwa 3 siluet yang memasuki kota adalah milik 3 wanita. Kenapa punggung mereka terlihat sangat familiar? Duan Lingtian mengira dia telah melihat 2 dari 3 wanita sebelumnya. Bab 1272, Reuni. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. 2 siluet yang familiar itu semakin menjauh. Duan Lingtian akhirnya sadar kembali ketika 2 siluet menghilang ke kota kabut tersembunyi. Siapa mereka? Duan Lingtian mengerutkan kening. Kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran di benaknya dan mengejarnya. Sepertinya dia ingin mencari tahu milik siapa kedua siluet yang familiar itu. Dia pikir punggung kedua wanita itu terlihat sangat familiar. Jika hanya satu dari mereka yang tampak akrab baginya, dia bisa menganggapnya hanya sebagai kesalahan atau dia terlalu banyak berpikir. Namun, 2 siluet familiar yang muncul pada saat yang sama sepertinya memberitahunya bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Dia mungkin mengenal 2 wanita dengan tubuh yang indah. Sepertinya dia mengenal mereka sebelumnya, dan hubungan mereka adalah satu-satunya. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan detak jantungnya. Itu berdetak sangat keras sehingga rasanya seperti akan melompat keluar dari dadanya. Namun, ketika dia memasuki kota kabut tersembunyi, dia tidak dapat menemukan kedua wanita itu. Sepertinya mereka datang dari pulau selatan juga, itu berarti 2 wanita dan wanita berpakaian biru itu adalah orang-orang yang dibawa oleh beberapa kaisar bela diri atau pembangkit tenaga kaisar iblis dari benua awan, Duan Lingtian berspekulasi. Ketika dia tiba di pulau kabut tersembunyi sebelumnya, dia mendengar dari 2 murid pulau bagian dalam yang menyambut mereka bahwa pulau selatan adalah tempat mereka menjamu tamu mereka. Para tamu yang tiba di pulau kabut tersembunyi baru-baru ini adalah para kaisar bela diri dan kaisar iblis dari benua awan dan murid-murid mereka yang akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Hidden Fox City sedang ramai. Ketika seseorang memasuki kota, rasanya tidak ada bedanya dengan salah satu kota besar yang ramai di benua awan. Duan Lingtian berjalan di sekitar kota beberapa kali, tetapi usahanya sia-sia. Dia tidak dapat menemukan 2 wanita yang tampak sangat akrab dengannya. Lupakan saja, jika mereka di sini untuk kompetisi bela diri kabut tersembunyi, saya akan melihat mereka lagi cepat atau lambat. Pada saat itu, saya akan mencari tahu apakah kita saling mengenal, pikir Duan Lingtian dalam hati. Masih ada beberapa waktu tersisa sebelum kompetisi bela diri kabut tersembunyi yang diselenggarakan oleh Pulau Kabut Tersembunyi akan dimulai. Aku akan berjalan-jalan dan melihat apakah aku bisa mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat set panahan roh kelas kerajaan. Aku harus menerobos ke tahap kaisar bela diri sebelum kompetisi bela diri kabut tersembunyi dimulai. Saya pasti akan dapat meningkatkan kemampuan saya lebih jauh setelah saya membuat set panahan roh kelas kerajaan dan mengolah taktik bela diri kelas suci, panah Aerolite kolosal. Sejak Duan Lingtian mengetahui tentang betapa kuatnya taktik bela diri kelas suci dari Wang Ba, urgensinya untuk mengolah panah Aerolite kolosal mulai tumbuh.
Dia putus asa untuk mengolahnya secepat dia bisa. Segera setelah saya meningkatkan kemampuan saya akan bisa mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Peringkat yang baik berarti lebih banyak batu suci bagi saya, pikir Duan Lingtian dalam hati saat matanya berbinar. Ketika dia mendapatkan lebih banyak Saint Stone, perjalanannya setelah menembus ke tahap Kaisar bela diri akan lancar. Bagaimanapun, Saint Stone adalah item yang dapat meningkatkan budidaya pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri. Itu adalah harta yang berharga dan tak ternilai. Dia sangat membutuhkan Saint Stone. Pada saat ini, Duan Lingtian mempercepat kecepatannya untuk mengumpulkan materi. Sementara itu, ada 3 siluet berdiri di toko jamu di sisi jalan utama tempat Duan Lingtian hendak lewat. 2 wanita cantik menemani seorang wanita berpakaian biru. Wanita berpakaian biru sedang melihat botol pil obat dengan pil obat. Saudari Feyer, seperti yang Anda katakan, 2 orang yang menjengkelkan itu benar-benar tidak berani menggoda kami ketika kami bersama kakak senior Su, kata wanita cantik dan murni yang tampak seperti dia berasal dari keluarga sederhana, kepada wanita berpakaian ungu di sebelahnya. Wanita berpakaian ungu tersenyum ringan setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya yang indah tampaknya mampu memikat semua orang, dan itu meredupkan segala sesuatu di sekitarnya. Untuk menyingkirkan 2 lalat yang menjengkelkan itu, dia telah meminta kakak senior mereka Surong, murid langsung Kaisar bela diri Yuhan, untuk menemani mereka hari ini. Karena kehadiran Surong, 2 lalat yang menyebalkan itu tidak berani mendekati mereka, apalagi menggoda mereka. Wanita berpakaian ungu itu adalah Li Fei. Sementara itu, wanita murni yang tampak seperti berasal dari keluarga sederhana adalah KR. Tiba-tiba, Li Fei secara naluriah melihat keluar dari toko obat herbal. Dia tidak mendapatkan pandangan yang jelas, tetapi dia melihat siluet ungu yang lewat dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, tubuhnya yang indah tanpa sadar bergetar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tubuhnya gemetar karena siluetnya terlalu familiar. Dia telah memimpikannya siluet itu berkali-kali. Itu muncul dalam mimpinya dan berlama-lama. Itu hampir membuatnya gila. Saudari Feyer, apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Bagaimana mungkin Tuan Muda, KR melihat keluar dari toko obat herbal, tetapi dia tidak melihat siluet ungu yang melintas. Dia pikir itu hanya halusinasi Li Fei karena kehilangan Duan Lingtian. Menurutnya, meskipun Tuan Mudanya luar biasa, tidak mungkin baginya untuk berada di sini. Di mana tempat ini? Itu adalah Pulau Kabut Tersembunyi. Sebagai pulau Saint luar negeri, Pulau Kabut Tersembunyi terletak di Laut Utara Benua Awan. Ada risiko tertentu bahkan bagi pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri untuk melakukan perjalanan melintasi lautan utara dari Benua Awan ke Pulau Kabut Tersembunyi. Pembangkit tenaga Kaisar bela diri dengan kemampuan biasa-biasa saja bahkan mungkin mati selama perjalanan. Ini karena ada banyak binatang iblis ganas di Laut Utara. Di antara binatang iblis, beberapa dari mereka berada di panggung Kaisar Iblis. Mereka berhasil tiba dengan selamat karena perlindungan dari tuan mereka, Kaisar bela diri Yuhan. Sekarang, Li Fei mengatakan tuan mudanya ada di sini. Mustahil baginya untuk mempercayainya kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri. Suara mendesing, embusan angin bertiup melewati, menyebabkan rambut halus KR berkibar tertiup angin. Itu membingkai wajahnya yang hampir sempurna. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi peri yang turun dari surga ke bumi. Saudari Feyer. Dia melihat Li Fei telah meninggalkan sisinya ketika dia sadar kembali. Li Fei telah meninggalkan toko obat herbal dan mengejar siluet itu. KR segera mengejarnya. Sementara itu, kakak senior Surong langsung bereaksi dan mengejar mereka ketika dia melihat kepergian mereka yang tiba-tiba. Dia segera menyusul KR dan melihat Li Fei pada saat yang sama. Yang mengejutkannya, suster junior Li Fei yang biasanya patuh menghalangi jalan seseorang. Itu adalah pria berbaju ungu. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Punggung itu, tubuh indah KR mulai bergetar ketika dia melihat punggung pemuda berpakaian ungu itu bahkan sebelum dia melihat wajahnya dengan jelas. Dia berdiri terpaku di tempat. Seolah-olah kakinya dipenuhi timah. Punggung orang itu sangat familiar baginya. Ras, ini benar-benar kamu. Pada saat ini, Li Fei yang menghalangi jalan pria berpakaian ungu berjalan ke arahnya perlahan. Dia tidak peduli dengan tatapan menghakimi dari orang-orang yang menonton. Ada kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan di wajahnya yang sangat cantik.
Air mata kebahagiaan juga mengalir di wajahnya. Sudah terlalu lama, dia akhirnya bertemu dengannya. Pria yang dia, Li Fei, pegang dengan hidupnya. Dia akan mengorbankan apapun untuknya, termasuk nyawanya. Segera setelah itu, Li Fei tiba di depan pria berpakaian ungu. Itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Dia menatapnya saat air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Dia bertanya dengan gemetar, kenapa kamu ada di sini? Siapa kamu? Senyum di wajah Li Fei benar-benar membekuk ketika dia mendengar suara itu. Suara itu milik Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian menatap Li Fei dengan bingung. Orang yang tampak begitu akrab baginya ini benar-benar asing. Kamu, tidak mengenaliku. Tiba-tiba, wajah Li Fei menjadi sangat pucat. Dia baru saja berhasil menstabilkan dirinya, tetapi tubuhnya mulai bergetar lagi. Air mata mengalir di wajahnya seperti hujan deras. Dia tidak menyangka pria yang sangat dia rindukan tidak lagi mengenalinya. Apakah dia melupakannya? Pada saat ini, Li Fei merasa seolah-olah hatinya dipotong menjadi jutaan keping. Rasa sakit dan penderitaan menyebar ke seluruh tubuhnya dan mencekiknya. Astaga, akhirnya, Li Fei tidak bisa lagi menahan darah kehidupan yang mendidih di tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Rasa sakitnya menyebabkan banyak orang merasa tertekan. Saudari Feier, pada saat ini, KR akhirnya sadar kembali, dan dia segera bergegas keluar. Dia memegangi tubuh Li Fei yang gemetar yang sepertinya akan jatuh pada waktu tertentu. KR, dia tidak mengenaliku, kata Li Fei gemetar saat KR memeluknya. Suaranya sangat bergetar seolah-olah dia sangat kedinginan. Dia tidak bisa berbicara dengan benar sama sekali. Mata KR memerah ketika dia mendengar itu dan menatap Duan Lingtian. Sebelum dia bisa berbicara, Duan Lingtian merasakan sakit yang tidak diketahui dan meraih dadanya. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia melihat dua wanita yang berdiri di depannya. Siapa kalian berdua? Kenapa aku merasa kalian berdua begitu akrab, dan kenapa aku merasakan sakit yang menyayat di hatiku? Suara Duan Lingtian sedikit bergetar saat dia berbicara. Tuan muda, apakah Anda juga melupakan KR? Mata KR bahkan lebih merah sekarang setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Air mata mengalir di wajahnya yang murni dan cantik. Orang-orang yang menonton merasakan sakit di hati mereka. Bocah ini, bagaimana dia bisa membuat dua wanita ini marah seperti ini? Aku tahu dia. Seorang pria yang tidak tahu berterima kasih seperti dia harus disambar petir. Banyak orang memelototi Duan Lingtian. Mereka marah dengan perlakuan buruk Duan Lingtian terhadap kedua wanita itu. Ketika orang-orang mengutuk Duan Lingtian saat Li Fei dan KR memandangnya dengan putus asa, dia memaksakan senyum dan berkata dengan nada meminta maaf, aku kehilangan ingatanku. Kehilangan ingatannya, Li Fei dan KR berhenti menangis ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian, wajah mereka segera dipenuhi dengan kekhawatiran. Bab 1273, Lalat yang mengiritasi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pada saat itu, baik Li Fei atau KR mengalami perubahan suasana hati yang lengkap dari satu ujung spektrum ke ujung lainnya. Perubahan itu seperti bangkit dari neraka ke surga. Pria mereka tidak melupakan mereka. Sebaliknya, dia menderita amnesia. Bagaimana kamu kehilangan ingatanmu? Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi? Li Fei dan KR bertanya dengan ketakutan sambil menatap Duan Lingtian. Ketika mereka mengetahui bahwa lelaki mereka tidak sengaja melupakan mereka, kesuraman di mata mereka memudar, hanya menyisakan kekhawatiran. Menatap dua wanita yang menatapnya dengan prihatin, cara jantung Duan Lingtian bergemuruh semakin intens. Dia tahu bahwa dua wanita yang dia kenal sangat mengkhawatirkannya. Perasaan mereka nyata dan mereka tidak berpura-pura. Dulu aku punya teman seperti mereka. Duan Lingtian sangat ingin memulihkan bagian ingatannya begitu dia melihat mereka. Meskipun dia memiliki sebagian besar ingatannya yang dipulihkan, dia belum memulihkan bagian yang paling penting. Salah satunya termasuk dua wanita ini yang tampaknya memiliki hubungan luar biasa dengannya. Bisakah Anda memberitahu saya hubungan seperti apa yang kita bagi? Aku merasa kalian berdua tampak sangat akrab dan dekat denganku, ini seperti kalian berdua adalah keluargaku. Duan Lingtian menatap Li Fei dan KR dengan penuh perhatian dan bertanya dengan lembut. Bahkan Duan Lingtian tidak menyadari bahwa nada suaranya telah melunak. Sekarang dia berbicara,
matanya lembut seperti air yang mengalir. Kami tunanganmu?" Li Fei memandang Duan Lingtian dengan penuh kasih sayang dan antisipasi, ingin melihat apakah pengingatnya bisa membuatnya mengingat ingatannya. "Tunangan?" Duan Lingtian tercengang. Orang-orang yang menonton tersentak. Dua wanita luar biasa ini adalah tunangannya. Itu tidak adil. Ini pertama kalinya melihat keindahan seperti itu sepanjang hidupku. Bahkan lebih baik ada dua dari mereka, tapi keduanya adalah tunangannya. Jika saya bisa menggantikannya, saya akan bersedia menjadi dia bahkan jika saya mati sebulan kemudian. Orang-orang yang melihat menatap Duan Lingtian dengan iri dan cemburu. Mereka sangat ingin menggantikannya. Jadi, dia tunangan dari Junior Sister Li dan Junior Sister KR. Surong berdiri di dekatnya dan melirik Duan Lingtian tanpa berkedip. Tepatnya, dia melihat punggung Duan Lingtian saat dia mengalami gejolak emosi. Dari pengetahuannya, tuannya Kaisar Bela Diri Yuhan telah mengambil Li Fei dan KR sebagai murid langsungnya demi tunangan mereka. Secara alami, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan tuannya. Namun, dia berpikir bahwa tuannya mungkin menginginkan sesuatu dari tunangan mereka. Dia tidak bisa menemukan alasan lain selain itu. Duan Lingtian butuh beberapa saat untuk kembali sadar. Dia hanya bertanya setelah menarik napas dalam-dalam, "Kalian berdua, apakah tunanganku?" Meskipun dia percaya apa yang dikatakan Li Fei, dia ingin benar-benar yakin dengan informasi yang mengejutkan ini. Jadi, dia sudah punya tunangan, dan bukan hanya satu, tapi dua. "Ya," Li Fei mengangguk. Ekspresinya tetap sama meskipun dia baru saja mengakui dirinya sebagai tunangan Duan Lingtian sementara banyak orang menonton. Seolah-olah orang-orang itu tidak terlihat olehnya. Namun, KR jauh lebih malu darinya. Pipinya memerah seperti akan meneteskan darah. Duan Lingtian tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar penegasan Li Fei. Meskipun dia telah mengetahui bahwa dua wanita di hadapannya adalah tunangannya, dia tidak dapat mengingat apapun tentang mereka sama sekali. Yang dia rasakan pada saat itu adalah bahwa kedua wanita itu sangat akrab dan akrab dengannya. Dia benar-benar tidak bisa mengingat apa yang telah mereka lalui bersama. Duan Lingtian melihat sekeliling dan merasa tidak nyaman diawasi seperti mereka adalah monyet dalam sebuah pertunjukan. Dia berkata kepada Li Fei dan KR dalam sekejap, "Ayo cari tempat untuk duduk sehingga kalian berdua bisa memberitahuku lebih banyak tentang masa lalu kita. Mari kita lihat apakah saya dapat mengingat sesuatu." Petik 2. "Aku punya banyak hal untuk ditanyakan padamu juga." Li Fei langsung setuju. Meskipun KR tidak berbicara, dia mengangguk patuh. Menjadi wanita seperti dia mendengarkan dan mematuhi apapun yang dikatakan Duan Lingtian. Tahun-tahun telah berlalu dan meskipun Li Fei dan KR memiliki perubahan drastis dalam kemampuan mereka, mereka tidak berubah sama sekali dalam hal kesukaan mereka pada Duan Lingtian. Dia adalah orang yang mereka pertaruhkan hidup mereka. Dia adalah satu-satunya pria yang mereka inginkan. "Saudari muda Li, saudari muda KR, jadi, apakah ini tunangan yang selalu kalian berdua bicarakan?" Sebuah suara berbicara tiba-tiba. Duan Lingtian, Li Fei, dan KR, yang siap untuk pergi, berhenti bergerak dan menatap orang yang berdiri untuk berbicara. Kakak senior Su, Li Fei dan KR segera menyapa orang yang menonjol. Duan Lingtian melihat dari dekat dan memperhatikan bahwa itu adalah seorang wanita berbaju biru. Dia adalah siluet ketiga yang berdiri bersama Li Fei dan KR di luar kota kabut tersembunyi ketika dia melihat mereka sebelumnya. "Ini kakak senior Su," Li Fei memperkenalkan sambil melihat Duan Lingtian. Kakak senior Su. Meskipun Duan Lingtian tidak dapat mengingat Li Fei dan KR dari masa lalunya, karena dia telah memastikan bahwa mereka berdua adalah tunangannya, dia tidak berani ragu ketika dia menyapa kakak senior mereka. "Saya hanya tahu bahwa Anda adalah tunangan Junior Sister Li dan Junior Sister KR, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda?" Surong menanyai Duan Lingtian sambil menatapnya sambil tersenyum. "Kamu bisa memanggilku Duan Lingtian." Duan Lingtian mengangguk pada Surong. "Duan Lingtian, aku akan mengingatnya. Tapi saya mendengar dari Junior Sister Li dan Junior Sister KR sebelumnya bahwa Anda harus berada di Southern Outerland di benua awan." Surong memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kenapa Anda bisa ada di sini?" "Saya di sini untuk kompetisi bela diri kabut tersembunyi," jawab Duan Lingtian. "Saya melihat." Kejutan melintas di mata Surong saat dia kemudian bertanya, "Pembangkit tenaga Kaisar bela diri mana dari benua awan yang bersamamu di sini?"
Kaisar bela diri Ling Xuan, jawab Duan Lingtian. Surong mengangguk dan menoleh ke Li Fei dan KR setelah berseri-seri pada Duan Lingtian. Saudari muda Li, saudari muda KR, kalian berdua belum pernah bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Kalian harus menyusul. Saya akan memberitahu guru, kata Surong. Terima kasih, kakak senior Su. Mata Li Fei dan KR berbinar ketika mereka mendengar Surong. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menahan kejar-kejaran suami dan istrimu. Aku akan kembali ke Pulau Selatan sekarang. Surong kemudian pergi setelah memberi tahu mereka. Banyak penonton berbisik di antara mereka sendiri setelah Surong pergi. Jadi, mereka dari benua Cloud. Mereka di sini untuk kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Mereka pasti mengikuti beberapa pusat kekuatan Kaisar Bela Diri atau Kaisar Iblis dari benua awan. Pada saat itu, banyak dari mereka menemukan identitas Duan Lingtian dan yang lainnya. Ayo pergi. Li Fei memegang tangan KR dan berkata kepada Duan Lingtian sambil menatapnya. Dia mengangguk. Saat mereka bertiga bersiap untuk pergi, mereka dihentikan oleh teriakan. Tahan di sana. Jeritan itu seperti badai petir yang datang dari atas. Semua orang tersentak kembali ke indera mereka satu demi satu saat mereka berputar ke arah sumber suara. Jeritan itu ditelusuri kembali kedua pria parubaya yang turun dari langit dengan ganas. Jelas bahwa mereka memiliki niat buruk. Murid Pulau Dalam, banyak dari mereka terlihat serius dan ketakutan terlihat di mata mereka ketika mereka melihat tanda identitas tergantung di pinggang kedua pria paruh baya itu. Itu kalian berdua. Li Fei mengangkat alisnya yang indah, hinaan tertulis jelas di wajahnya saat dia memandangnya. Apa yang kalian inginkan dari kami? KR tampak sedikit ngeri. Dua murid Pulau Bagian Dalam dari Pulau Kabut Tersembunyi yang baru saja muncul adalah duo yang sama yang telah mengganggu Li Fei dan KR sejak mereka tiba di pulau itu. Baik KR atau Li Fei membenci dua murid Pulau Dalam dari lubuk hati mereka. Sementara itu, Duan Lingtian hanya melirik dua murid Pulau Bagian Dalam dengan dingin yang mengerikan di matanya. Dia sepertinya tidak peduli dengan mereka berdua sama sekali. Murid Pulau Bagian Dalam mendarat di dekat Duan Lingtian dan kedua wanita itu. Mereka tidak menanggapi KR, sebaliknya, mereka menatap Duan Lingtian lama dan keras. Salah satu pria berkata dengan ambigu, saya bertanya-tanya mengapa suster junior begitu dingin kepada kami, jadi, mereka sudah memiliki tunangan. Pria lain memandang Duan Lingtian dan mengejek dengan kecemburuan dan kebencian, kedua suster junior itu cantik dan kamu tentu saja sangat cantik. Apa yang dilakukan mainan anak laki-laki ini sehingga pantas menjadi tunangan mereka? Petik 2. Dua murid Pulau Bagian Dalam telah mengikuti mereka sejak Li Fei dan KR meninggalkan Pulau Selatan. Namun, mereka tidak berani mendekati mereka karena Surong ada di sana bersama mereka. Namun demikian, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyaksikan pemandangan seperti itu yang membuat mereka marah di jalan-jalan kota kabut tersembunyi tidak lama setelah mereka berdua masuk ke kota. Dua keindahan tiada taraf yang mereka inginkan sudah memiliki tunangan. Apalagi tunangan mereka adalah satu dan sama. Mereka tidak bisa lagi menahan amarah mereka ketika mereka menyadari bahwa tunangan kedua wanita itu hanyalah mainan anak laki-laki. Mereka membawa kecemburuan dan kebencian mereka ketika mereka muncul. Dia pikir dia siapa? Dia hanyalah mainan anak laki-laki yang memiliki penampilan di atas rata-rata. Jadi bagaimana dia pantas mendapatkan dua keindahan yang tiada taraf ini? Mereka tidak mau menyerah. Lebih jauh lagi, mereka merasa sangat malu karena dua wanita cantik idaman mereka telah memilih mainan anak laki-laki seperti dia daripada mereka. Murid Pulau Bagian Dalam yang berbicara sebelumnya memelototi Duan Lingtian dengan jijik. Saudari muda, izinkan saya memberitahu Anda. Sebagian besar mainan anak laki-laki seperti itu hanya bagus untuk dilihat, tetapi tidak berguna. Jika Anda mencari seorang pria, Anda harus mencari orang yang dapat melindungi Anda dan memberi Anda rasa aman. Dia mengingatkan Li Fei dan KR sambil menatap mereka dengan niat buruk. Kamu pikir kamu siapa? Apa hubungan selera kami pada pria denganmu? Li Fei mengejek. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju dan berdiri di sebelah Duan Lingtian. Dia memegang lengannya dan bersandar di bahunya dengan erat. Bab 1274, Anjing. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. KR mengikutinya dan berdiri di sisi lain Duan Lingtian. Dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Duan Lingtian. Namun,
dia tidak bersandar di bahu Duan Lingtian seperti yang dilakukan Li Fei karena dia merasa takut. Seketika, Duan Lingtian merasakan dua aroma segar dan harum masuk ke hidungnya yang membuatnya santai dan bahagia. Tindakan demonstratif KR dan Li Fei membuat para penonton menatap ke arah dua murid Pulau Dalam dengan rasa ingin tahu tentang reaksi mereka. Wajah para murid Pulau Bagian Dalam berubah suram. "Ayo pergi," Duan Lingtian memanggil dengan lembut kedua wanita di sampingnya, dan kemudian mereka melangkah ke udara saat mereka bersiap untuk pergi. Namun, dua murid Pulau Bagian Dalam menghalangi jalan mereka begitu mereka melangkah ke udara. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Li Fei berteriak dingin dengan kemarahan di wajahnya. Dia hanya ingin mencari tempat yang tenang dan berbicara dengan suaminya tentang pengalamannya setelah dipertemukan kembali dengannya. Sulit untuk tidak marah ketika kedua lalat ini menghentikan mereka di saat seperti itu. KR tampak marah juga. Untuk pertama kalinya, Duan Lingtian menatap mata kedua murid Pulau Bagian Dalam saat dia berbicara dengan lembut tetapi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tersesat. "Kamu cukup pemarah," ejek salah satu murid Pulau Terdalam di Duan Lingtian mengejek. "Wah, aku ingin melihatnya sendiri hari ini, bagaimana bisa seorang bocah mainan sepertimu menjadi tunangan bagi kedua suster junior kita." "Tepat sekali. Anda harus membuktikan kekuatan Anda jika Anda berniat untuk memenangkan keindahan ini," gema murid Pulau Dalam lainnya. "Apa yang kamu? Dia orang yang kita berdua percayai. Apa hubungannya denganmu? Kenapa dia harus membuktikan dirinya padamu?" Li Fei mencibir. "Tuan muda meminta Anda untuk tersesat, apakah Anda tidak mendengarnya?" Bahkan KR yang biasanya pemarah memiliki ekspresi yang sangat kesal saat dia memelototi dua murid Pulau Bagian Dalam. Tatapan para penonton pada murid Pulau Bagian Dalam menjadi semakin aneh. Memperhatikan bahwa semua mata tertuju pada mereka, wajah para murid Pulau Bagian Dalam berubah murung saat tatapan mereka pada Duan Lingtian semakin intens. "Saudari muda Li Fei, jangan katakan itu, ada banyak hal yang tidak kamu sadari karena kamu terlalu terlibat. Sebagai pengamat, kami akan melihatnya lebih jelas daripada Anda." Salah satu murid Pulau Bagian Dalam memandang Duan Lingtian dengan sinar dingin di matanya dan mengucapkan kata demi kata, "Bocah mainan ini tidak layak untuk kalian berdua. Jangan tertipu oleh penampilannya." Tanpa menunggu tanggapan dari Li Fei, murid Pulau Dalam lainnya memandang Duan Lingtian dengan cibiran. "Kamu berani meminta kami tersesat. Saya sangat ingin melihat seberapa baik Anda. Mengapa kedua suster junior menyukaimu dan memintamu menjadi tunangan mereka?" Seketika, setelah murid Pulau Bagian Dalam menyelesaikan kalimatnya, jubahnya menonjol. Itu adalah energi asal yang terus meningkat di tubuhnya yang berubah menjadi api putih susu dalam sekejap mata. Begitu api putih susu muncul, itu berubah menjadi bola energi multiwarna. Jelas, selain sepenuhnya mengerahkan energi asalnya, murid Pulau Dalam ini juga mengerahkan berbagai jenis kedalaman yang telah dia pahami. Dia berdiri di sana dengan anggun dalam semua kemegahannya yang kuat. "Tepat sekali, saya ingin melihat seberapa kuat dia juga." Murid Pulau Dalam lainnya sadar dan bergema. Kekuatan di tubuhnya melonjak dan menciptakan aura yang mengesankan. Melihat bahwa dua murid Pulau Bagian Dalam bersiap untuk menyerang, ekspresi Li Fei berubah secara dramatis saat dia mengancam dengan suara dingin, "Dia sama seperti kita. Dia juga tamu dari Pulau Kabut Tersembunyi. Kaisar bela diri di belakangnya tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja jika kamu berani menyentuhnya." Meskipun energi langit dan bumi di sana tidak akan membentuk fenomena langit dan bumi karena kekuatan yang muncul dari mereka, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan dua murid Pulau Bagian Dalam dari Pulau Kabut Tersembunyi. KR juga bukan tandingan mereka. Adapun tunangannya, Duan Lingtian mungkin hanya ada di sana untuk bergabung dalam kesenangan seperti mereka meskipun dia bisa datang dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri. Bahkan jika dia tidak ada di sana untuk ikut bersenang-senang, paling-paling dia akan menjadi murid biasa dari Kaisar bela diri. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan dua murid Pulau Dalam Pulau Kabut Tersembunyi yang setara dengan murid Kaisar bela diri. Dia tidak berani berpikir untuk menjadi murid langsung Kaisar bela diri. Sepanjang jalan, dia dan KR memiliki banyak pertemuan kebetulan, tetapi mereka hanya raja bela diri tingkat ke-7 dan ke-8. Mereka bahkan belum menginjakkan kaki ke tahap marsial monark tingkat ke-9. Tanpa sadar, dia tidak berpikir bahwa suaminya akan jauh lebih kuat dari mereka. "Saudari muda Li Fei, jangan khawatir. Kami hanya ingin berdebat dengannya. Kami tidak akan membunuhnya."
Salah satu murid pulau bagian dalam tersenyum cerah. Semakin Li Fei bertindak seperti itu, semakin dia berpikir bahwa dia hanya gugup, dan satu-satunya alasan untuk kegelisahannya adalah dia tahu bahwa tunangannya tidak sekuat dia. Pikiran-pikiran itu membuatnya agak pusing. Meskipun kita tidak akan membunuhnya, serangan itu tidak memiliki mata. Jika kita secara tidak sengaja menghancurkan dantiannya, saya pikir Kaisar bela diri yang mendukungnya tidak akan mengatakan apa-apa, kata murid lainnya. Dalam kata-katanya, dia menyampaikan pesan yang jelas dan penting. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian, dia akan menghancurkan dantiannya dan membuatnya tidak berguna. Menurut pendapatnya, Li Fei dan KR pasti tidak akan menyatakan dia sebagai tunangan mereka setelah bocah mainan itu kehilangan basis kultivasinya bahkan jika dia sangat tampan. Kemudian, dia akan memiliki kesempatan lain untuk bersama Li Fei atau KR. Haha, itu dia. Murid pulau dalam sebelumnya tertawa sepenuh hati, kebanggaan memenuhi tawanya. Kamu berani. Pada saat itu, Li Fei dan KR melepaskan bahu Duan Lingtian secara bersamaan. Mereka maju selangkah dan berdiri di depannya untuk melindunginya di belakang mereka. Siapapun yang ingin menyakiti laki-laki saya harus melangkahi mayat saya. Energi asal di sekitar tubuh Li Fei melonjak saat berbagai kedalaman mengikuti seperti bayangan. Dia menatap dingin pada dua murid pulau bagian dalam dan memamerkan kepahlawanannya. Meskipun KR tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tindakannya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa niatnya sejalan dengan kata-kata Li Fei. Tiba-tiba, seseorang tidak bisa tidak berteriak, pemenang dalam hidup. Seorang pemenang dalam hidup. Duan Lingtian itu benar-benar pemenang dalam hidup. Nada suaranya dipenuhi dengan kecemburuan dari lubuk hatinya. Sebagian besar orang di sekitar mereka yang jeli mengingat nama Duan Lingtian ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Surong, sehingga mereka tahu namanya. Dia memang seorang pemenang dalam hidup, dia tidak hanya memiliki dua wanita cantik sebagai tunangannya, tetapi keduanya bahkan rela mati untuknya. Sudah merupakan berkah dari kultivasi kehidupan masa lalunya untuk bisa bertemu wanita seperti itu, dan dia punya dua. Aku sangat iri. Semua pria di kerumunan menjadi iri saat mereka menatap Duan Lingtian. Api tajam yang disebut kecemburuan membara di hati mereka. Karena Li Fei dan KR memutuskan untuk berdiri di depan Duan Lingtian dan melindunginya, tampak seolah-olah mereka siap bertarung karena hidup mereka bergantung padanya. Wajah dua murid pulau bagian dalam menjadi sangat muram. Apakah mereka berani membunuh Li Fei dan KR? Jawabannya jelas, pasti tidak. Jika mereka berada di tempat terpencil, mereka mungkin bisa membunuh mereka dan mencegah Kaisar bela diri di belakang Li Fei dan KR untuk mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Namun, dengan begitu banyak penonton saat ini, mereka tidak akan berani membunuh Li Fei dan KR bahkan jika mereka diberi 100 dosis keberanian. Mereka saling memandang dan melihat penderitaan di mata mereka. Namun, salah satu mata mereka dengan cepat menyala seolah-olah dia telah memikirkan sebuah strategi. Wajah Li Fei dan KR tenggelam ketika mereka melihat tatapan mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang lawan mereka rencanakan untuk melawan mereka tidak bisa tidak khawatir tentang hal itu. Murid pulau bagian dalam yang matanya berbinar menatap Duan Lingtian pada contoh pertama kemudian dia berseru dan mengejek dengan tajam, "Oh sial, kamu benar-benar anak mainan. Anda ditakdirkan untuk bersembunyi di balik wanita selama sisa hidup Anda, tergantung pada mereka untuk bertahan hidup." Seolah-olah mereka telah mendiskusikannya, murid pulau dalam lainnya mengejek, "Jika aku jadi kamu, aku akan menggali lubang dan bersembunyi. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri seperti ini, seperti laki-laki. Jika saya harus mengatakan, dia sama sekali bukan laki-laki," lanjut mantan itu setuju. Sementara dua murid pulau bagian dalam berbicara, Li Fei dan KR menjadi semakin cemberut. "Abaikan mereka, ya, Tuan Muda. Mereka sengaja memprovokasimu. Abaikan saja mereka," mengingatkan kedua wanita itu seketika saat mereka berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Meskipun dua murid pulau dalam memang sengaja memprovokasi Duan Lingtian, mata orang banyak juga mendarat padanya secara bersamaan. Tatapan ini entah ironis atau mengejek atau menghina atau mencemooh. Tidak ada yang akan memandang pria yang bersembunyi di balik wanita. Pengecut, sampah. Dua murid pulau bagian dalam menambah api seolah-olah mereka sangat ingin melihat kekacauan meletus. Penghinaan memenuhi tatapan mereka terhadap Duan Lingtian. "Kamu satu-satunya yang bisa menjadi laki-laki sampai tahap seperti itu. Jika terserah
Anda mungkin juga bersembunyi di bawah rok mereka, Anda akan lebih aman seperti itu. Kedua murid pulau bagian dalam melihat Duan Lingtian berdiri di sana sementara wajahnya tetap acuh tak acuh setelah beberapa saat. Mereka bahkan termotivasi ketika mereka bergantian mengejek Duan Lingtian dan menginjak-injak martabatnya. Mereka hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran, memprovokasi Duan Lingtian. Biarkan dia mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Kemudian, mereka akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan dantian Duan Lingtian dan benar-benar membuatnya tidak berguna. Kalian berdua, cukup menggonggong dari kalian berdua. Akhirnya, Duan Lingtian bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan-lahan mengulurkan jari kelingkingnya dan mengambil telinganya dengan itu sambil berkata dengan santai, "Ini pertama kalinya aku melihat anjing yang bisa menggonggong begitu lama." Saat dia berbicara, dia menekankan kata, "anjing." Wow, dia meledakkan dunia dengan satu kalimat dan menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Mata mencemooh yang ada di Duan Lingtian awalnya bergeser, jatuh pada dua murid pulau bagian dalam seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana reaksi mereka. Bagaimanapun, mereka direndahkan seolah-olah mereka adalah anjing. Bab 1275, Serangan Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Anjing. Apakah bocah mainan itu baru saja menyebut mereka anjing? Seketika, dua murid pulau bagian dalam merasakan kemarahan mereka mengambil alih, membuat mereka hampir tidak masuk akal. "Nak, apakah kamu ingin mati?" Mereka sangat marah ketika kekuatan mereka melonjak dan menyebabkan udara bergerak. Gelombang energi tersapu bersama dengan serangkaian ledakan udara yang terdengar seperti ranjau yang meledak. Tampaknya berubah menjadi embusan angin kencang yang menyapu ke segala arah. Murid pulau dalam yang hampir tidak rasional tidak lagi memikirkan Li Fei dan KR. Jubah mereka terus menonjol dan kemudian menghilang dengan kekuatan mereka yang besar. Suara mendesing. Dua sosok melintas seperti kilat dan langsung menuju Duan Lingtian. Mereka sudah bergerak, meskipun sebagian besar penonton tidak dapat melihat gerakan mereka. Setelah menghilang, mereka menyadari bahwa mereka telah bergerak. Sekarang, kita punya sesuatu untuk dilihat. Sementara banyak dari mereka sangat ingin melihat kekacauan meletus, mereka semua beringsut lebih jauh untuk melihat situasi dari kejauhan agar tidak terlibat. Pada saat yang sama, Duan Lingtian bergeser dengan santai sebagai dua murid pulau bagian dalam yang menyerang ke arahnya dengan momentum yang besar. Ketika dia bergerak, dia muncul di depan Li Fei dan KR yang berdiri berdampingan satu sama lain dan malah membelanya dari belakang. Li Fei dan KR, yang berencana untuk melawan para murid pulau dalam dengan nyawa mereka, merasakan kilatan di mata mereka sebelum punggung yang familiar muncul di depan mereka. Itu sangat cepat. Seketika, mereka terkejut. Usahamu sia-sia. Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka setelah menyaksikan kecepatan Duan Lingtian, suara acuh tak acuh terdengar di telinga mereka. Bang! Arg! Pada saat yang sama, mereka mendengar ledakan keras diikuti oleh jeritan yang mengerikan. Tidak. Tepatnya, dua jeritan mengerikan terdengar di udara. Sulit untuk membedakan apakah itu berasal dari satu atau dua orang karena teriakan itu terdengar bersamaan. Ketika mereka melihat ke arah sumber jeritan, mereka melihat tubuh dua murid pulau terdalam menembak keluar seperti panah terbang dan kemudian menabrak tanah. Kekuatan di tubuh mereka langsung dimusnahkan seolah-olah itu tidak pernah ada. Tidak, dantian saya, dantianku, kamu kejam, kamu sangat kejam. Petik 2. Segera, para penonton termasuk Li Fei dan KR melihat bahwa para murid terus berguling-guling di lantai sambil menangis terus-menerus. Mereka segera menggertakkan gigi mereka saat mereka memelototi pemuda berpakaian ungu yang berdiri di udara seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan mereka yang telah membunuh ayah mereka dan merebut istri mereka. Banyak orang sadar dan bereaksi. Dantian mereka telah dihancurkan. Sebelumnya, mereka mengatakan ingin menghancurkan dantian orang lain, siapa yang tahu bahwa dantian mereka akan dihancurkan hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian sangat kuat. Dari awal hingga akhir, saya bahkan tidak pernah melihatnya bergerak. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Saya menatapnya sepanjang waktu tetapi saya tidak bisa melihatnya bergerak sama sekali. Petik 2. Ada keributan di antara para penonton. Ketika mereka melihat Duan Lingtian lagi, tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Pada saat itu, Li Fei dan KR saling melirik dan melihat keterkejutan dan kekaguman di mata masing-masing.
Duan Lingtian benar-benar mengabaikan mata ketakutan orang-orang di sekitarnya dan tatapan ganas dari dua murid pulau bagian dalam. Dia berbalik dan memanggil Li Fei dan KR, ayo pergi. Keduanya mengangguk patuh. Secara bersamaan, rasa ingin tahu muncul di mata mereka. Mereka sangat tertarik pada pengalaman pria mereka selama bertahun-tahun. Dilihat dari kekuatannya, itu sebanding dengan kekuatan murid langsung Kaisar bela diri di benua awan. Kekuatan seperti itu pasti mirip dengan murid inti dari Pulau Kabut Tersembunyi. Secara alami, dia dapat dengan mudah menghancurkan dua murid pulau bagian dalam. Ketika mereka bertiga berjalan pergi, para penonton menatap. Sebelumnya, Duan Lingtian bisa dengan mudah membunuh dua murid pulau bagian dalam jika dia mau. Namun, dia tidak melakukannya. Jika dia telah mengakhiri hidup mereka, mereka yang hadir pasti akan menyebarkan berita itu bahkan ke telinga para pejabat senior dari Pulau Kabut Tersembunyi. Kemudian, pejabat senior dari Pulau Kabut Tersembunyi pasti akan marah. Lagi pula, jika seorang murid dari Pulau Kabut Tersembunyi terbunuh di pulau itu pasti akan memalukan bagi mereka. Tetap saja, Duan Lingtian tidak takut pada pejabat senior di Pulau Kabut Tersembunyi. Dia selalu bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menandingi pejabat senior yang mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, jika itu masalahnya, itu berarti dia akan kehilangan hadiah kompetisi bela diri Kabut Tersembunyi, Batu Suci. Itu bukan akhir yang dia inginkan. Baginya, kehidupan dua murid pulau terdalam jauh lebih penting daripada Batu Suci. Oleh karena itu, demi Batu Suci, dia menyelamatkan hidup mereka tetapi menghancurkan dantian mereka untuk membuat hidup mereka seperti neraka. Insiden hari ini semua karena mereka memprovokasi dia dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan menghancurkannya dantian. Karena itu, tindakannya dapat dianggap sebagai pembelaan diri. Bahkan jika orang-orang dari Pulau Kabut Tersembunyi marah, mereka tidak akan berani mencari kesalahannya di depan umum. Lagi pula, mereka tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk melakukannya. Ketika Duan Lingtian pergi dengan Li Fei dan KR, dua murid pulau bagian dalam menatap mereka dengan mata marah. Mereka merasa seperti langit runtuh pada mereka. Setelah basis kultivasi mereka dihancurkan, mereka sekarang ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Hanya memikirkan bagaimana mereka direduksi menjadi keadaan mereka saat ini, mereka hampir mengertakkan gigi sampai mereka hancur saat mereka memelototi tiga sosok yang pergi. Dua murid pulau bagian dalam meraung dalam hati mereka, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, aku tidak akan pernah membiarkan kalian semua pergi. Para penonton akhirnya sadar, melirik dua murid pulau dalam dengan kasihan, mereka segera bubar setelah melihat tiga sosok meninggalkan garis pandang mereka. Setelah dua murid pulau bagian dalam mengambil beberapa pil penyembuhan untuk dikonsumsi, salah satu dari mereka menggeram dengan marah sambil menggertakkan giginya, aku ingin dia dan kedua pelacur itu mati. Kita harus menemukan cara untuk membalas dendam. Orang lain menuntut sementara api menyala di matanya. Aku bersumpah aku harus membalas dendam. Kalau tidak, aku tidak layak menjadi manusia. Saling bertukar pandang, mereka meninggalkan kota Kabut Tersembunyi bersama-sama dan menuju ke timur Pulau Kabut Tersembunyi. Di sisi lain, Duan Lingtian membawa Li Fei dan KR dan pergi ke barat kota Kabut Tersembunyi. Mereka hanya berhenti ketika mereka sampai di atas hutan yang luas. Tuan muda, kamu sangat kuat. KR memandang Duan Lingtian dengan kagum. Seperti biasa, wajahnya memerah karena kegembiraan. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Saya pikir setelah bertahun-tahun, Sister KR dan saya akan menyusul Anda. Saya tidak pernah berharap bahwa kami masih akan ditinggalkan oleh Anda. Li Fei memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia memikirkan betapa kekanak-kanakan pemikirannya sebelumnya. Tuan muda, bagaimana Anda bisa melewatinya selama bertahun-tahun? KR bertanya dengan rasa ingin tahu karena dia sangat tertarik dengan apa yang terjadi padanya beberapa tahun terakhir ini. Li Fei juga memandang Duan Lingtian dengan minat yang sama. Tahun-tahun ini, Duan Lingtian menjadi tenang setelah mendengar itu dan kemudian dia menghela nafas. Sejak aku kehilangan ingatanku, meskipun aku telah memulihkannya sedikit, masih ada beberapa yang belum dipulihkan. Saya hanya ingat bahwa saya berasal dari Southern Outer Land, tetapi saya sudah melupakan semua hal lain tentang tempat itu. Saat Duan Lingtian berbicara, dia menatap Li Fei dan KR dengan penuh harap. Saya pikir, memori kita harus menjadi bagian dari memori dari Southern Outer Land. Bisakah kau ceritakan tentang masa lalu kita?
Mungkin saya akan dapat mengingat sesuatu, dia mendesak sambil menatap Li Fei dan KR. Dia selalu ingin tahu tentang masa lalunya, tetapi dia tidak pernah bisa mengingatnya. Sekarang, dia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalunya setelah bertemu dengan dua wanita yang tampak akrab dan penuh kasih sayang padanya, bahkan menyebut diri mereka sebagai tunangannya. Dia ingin tahu bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka berkumpul dan bagaimana mereka bertunangan. Biarkan Sister KR memulai. Dia mengenalmu sebelum aku melakukannya. Li Fei memandang KR dengan penuh semangat. Tuan muda, pertama kali saya bertemu Anda adalah di jalan-jalan kota angin segar, selama hari-hari tergelap saya, saat-saat paling tidak berdaya saya. Saat itu, ibuku baru saja meninggal. Dia adalah satu-satunya keluarga saya, jadi saya bahkan merasa seperti langit akan runtuh. Saat itu, saya hanya punya satu pikiran, apapun yang terjadi, saya harus menguburkan ibu saya dengan layak. Ibu tidak bisa menikmati hidupnya ketika dia masih hidup, jadi saya tidak bisa membiarkan dia menderita ketika dia meninggal. Demi ibu saya menjual diri saya di jalanan untuk memberinya pemakaman yang layak. Setelah dia mengatakan itu, wajah KR sudah dipenuhi air mata. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dan tersenyum. Saat itulah saya bertemu dengan Anda, Tuan muda, Anda adalah orang pertama yang bersedia membayar pemakaman ibu saya tanpa menilai penampilan saya. Sejak saat itu, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Jadi, setelah saya mengubur ibu saya memutuskan untuk mengikuti Anda bahkan jika Anda tidak pernah bermaksud untuk saya melakukannya. Ternyata saya membuat pilihan yang tepat. Setelah kami tiba di klan Li Kota Angin Segar, Anda dan Nyonya memperlakukan saya seperti keluarga dan sangat memperhatikan saya. Sejak saat itu, aku menganggap kalian berdua sebagai satu-satunya keluargaku di dunia ini. Sementara KR berbicara perlahan, ingatan bersinar di matanya. Setelah itu, saya tinggal di klan Li Kota Angin Segar. Saya menyaksikan Anda bangkit untuk menjadi yang teratas di antara generasi muda Kota Angin Segar. Tidak hanya itu, kamu kemudian direkomendasikan oleh klan Li dari Kota Angin Segar ke klan Li dari Kota Aurora yang juga merupakan klan asli dari klan yang terakhir. Di sanalah kamu bertemu Sister Feier. KR berhenti dan kemudian dia melihat Li Fei di sampingnya. Saudari Li Fei, kamu bisa memberitahunya apa yang terjadi setelah itu? Li Fei sudah tahu apa yang terjadi setelah itu.